Film diawali dengan seorang wanita yang pulang dari kampusnya sendirian. Kemudian ia dicegat oleh beberapa orang. Salah seorang dari kelompok preman itu menggodanya dan mereka berniat untuk melecehkan wanita itu. పాట పాడుకుందాంరా Citi. ఏంటే Tiba-tiba muncul seorang pria yang mencegahnya. Kelompok preman itu pun bertarung dengan pria itu. Namun semuanya dibuat keok. ఏయ్! Bahkan sisa 2 orang yang menyerah dan pria itu bernama Krishna. Wanita itu bernama Sirisa. Sirisa menanyakan mengapa ia menghadapi mereka dengan kekerasan. మీరేం అనుకోనంటే ఒకడుతున్నప్పుడు నాకు వాడి మీద కంటే మీరంటే ఇంకొకటి అడగనా? అడగండి Krishna mengatakan bahwa dia mengikuti ajaran dari ayahnya. Sirisa pun bertanya siapa ayah Krishna. Scene berpindah ke ayahnya Krishna yang bernama Anna. Ia sedang menginterogasi seorang pria bernama Shankar yang katanya menyiksa istrinya yang sedang hamil. Mertua Shankar mengadukan hal itu kepada Anna. Anna pun menyiksa Shankar agar Shankar jera dan lebih menghargai istrinya. ఆలోచించిన నాకు ఒకే ఒక న్యాయం తోచింది. Terlihat bahwa Anna ini adalah orang yang sangat disegani di daerahnya. Semua orang nampak menghormati Anna. Di tempat lain ada 4 orang sedang berkumpul. Di sana ada Vedam yang memakai kacamata, KR yang berkepala pelontos, Sesagiri yang selalu makan, dan ada juga Candi. Mereka berempat sedang berdiskusi siapa yang telah berkhianat di antara ketiga orang yang diikat di depan mereka. Mereka berempat merencanakan sebuah proyek bernama Proyek Nandavaram atas perintah bos mereka. Di antara ketiga orang itu, ada 2 orang yang berkhianat. Namun KR menembak mereka bertiga sekaligus agar lebih pasti. Dia sempat meminta maaf kepada siapapun yang sebenarnya tidak bersalah. Vedam mengatakan kepada KR bahwa bila Anna akan menentang proyek Nandavaram karena merugikan masyarakat. Kemudian di rumah Anna datanglah pria bernama Reddy yang marah-marah dan ia marah karena Anna membela Kondaya, saingannya Reddy dalam pemilihan. Ternyata Kondaya ada di situ. Kondaya mengatakan kalau saudaranya dibunuh oleh orang-orang Reddy. Anna pun menyuruh Reddy untuk tanda tangan kontrak 30 juta rupiah dan tidak boleh mengganggu Kondaya lagi. నా మాటకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినవాడు Dengan kesal, Reddy menandatanganinya dan beranjak pergi. Namun Anna mengatakan belum selesai. Kemudian Anna mengatakan bahwa ia tahu kalau Reddy berkhianat dan mendukung proyek Nandavaram demi kepentingan pribadinya. Ia berseteru dengan Kondaya karena Kondaya kontra dengan proyek itu. Reddy akhirnya pergi. Dia memohon pada Anna untuk dimaafkan. నీ మీద గౌరవం ఉంటుంది సోనా ఈ కొండ జోలికెళ్ళా Namun Anna menyuruh Ramudu bodyguardnya Reddy dan mengatakan bahwa dia akan membayar mereka 20% lebih banyak kalau mau bergabung dengannya. Mereka pun bergabung dengan Anna. Krishna datang dari Hyderabad. Ayahnya menyambutnya dan membawanya ke ibunya. Ibunya menampar Krishna karena tak datang saat acara Devapali. Ayahnya membelanya, namun ibunya tetap marah. Tapi tidak terlalu marah, hanya sedikit kesal saja. Anak ini meski di luar terlihat cukup sangar, tapi sebenarnya dia tetap lemah kepada istrinya sendiri. నేను ఉడికిస్తుంటే మీ అమ్మ నన్ను Di sisi lain, kakaknya Krishna yang bernama Busan sedang mendatangi rumah seseorang yang merupakan kubu oposisi dari ayahnya. నీ చెల్లెల్ని రేపు చేస్తే ఏం చేస్తావో చూద్దామని వచ్చా Busan membawa adik dari orang itu dan mengatakan akan melecehkannya. Busan dan rombongannya pun akhirnya pergi. Segerombolan polisi yang dipimpin Gugan Rao datang mendatangi Anna. Dia mengatakan akan menangkap Ramudu karena telah membunuh Reddy. అర్థం కాలేదు పెరిగింది అంటే అంటే మీకు పని లేదని. Anna mengatakan kalau ialah yang memerintahkan Ramudu untuk membunuh Reddy. Anna mempersilahkan Gugan Rao untuk menangkapnya, kalau memang sudah tak sayang nyawa.
Guganrao sepertinya takut. Ia pun tak jadi menangkap Ramudu, lalu pergi. Ia mengabari KR dan mengatakan kalau rencananya gagal. Kemudian Veda mengatakan kalau mereka harus memanfaatkan Busan. Di sisi lain, Krishna sedang bersama Sirisa. Ia mengatakan kalau ayahnya menjalani kehidupan kekerasan bukan karena ia orang jahat, tapi karena menghadapi orang jahat ia harus menggunakan kekerasan. Nampak kalau Krishna dan Sirisa ini sudah jadian. శత్రువు ఒక కన్ను తీసేస్తే మన రెండు Di sisi lain, Ramudu melaporkan pada Anna kalau Krishna menjalin hubungan dengan anaknya Reddy. Ternyata Sirisa ini adalah anaknya Reddy. Sesampainya di rumah, Anna menanyai Krishna. Ia mengatakan akan berbahaya bila berhubungan dengan keluarganya Reddy. Apalagi mengingat bahwa ayahnya sendiri yang telah membunuh Reddy. Namun Krishna mengatakan kalau Sirisa sudah tahu akan hal itu, dan dia sadar kalau ayahnya yang salah. Dia tak ingin ada permusuhan lagi. Jadi, bila Anna berkenan, maka Sirisa akan melupakan kejadian di masa lalu dan menerima Krishna apa adanya. Mendengar hal itu, Anna menaruh respek pada Sirisa dan merestui hubungan Krishna dan juga Sirisa. కాకపోవడం నాకు గర్వం, రెస్పెక్ట్. Di tempat lain, Vedam sedang menghasut Busan untuk membantunya menyingkirkan ayahnya sendiri. Veda mengatakan bahwa seberapa besar usaha Busan untuk membuat ayahnya bangga, itu tak akan pernah terjadi. Karena ayahnya sudah tak berharap pada Busan lagi. Dengan pengaruh dari Vedam, nampak kalau Busan mulai ikut terhasut dan marah pada ayahnya. Sirisa mengadukan perbuatan Busan tempo hari yang menculik seorang gadis untuk dilecehkan oleh Krishna. చెప్పాక మళ్ళీ నువ్వు చెప్పానను వాళ్ళ పేరెంట్స్ని అన్నయ్యని చితక్కొట్టి Krishna kemudian mengadukan itu ke ayahnya. అన్నయ్య ఇలాంటి పనులు చేస్తాం. Dan langsung saja, ayahnya serta anak buahnya mendatangi Busan. Waktu digerebek, nampak Busan baru saja melecehkan gadis itu. Anna pun meminta maaf pada gadis tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk mengantar gadis itu dengan selamat. Anna kemudian menghajar Busan atas tindakannya itu. Gel, rascal. Ne gittin? Ayna fıdırado. Hey, ikna budun çıkarak. İkna budun çıkarak. Anna mengatakan bahwa kekerasan yang ia lakukan bukan untuk hal rendahan seperti ini. Ia pun menghukum Busan untuk tak boleh keluar dari rumah itu selama beberapa waktu. Nampak Busan jadi makin marah dengan ayahnya. నేనే స్వయంగా తలనరుకుతాను. Saat sampai di rumah, Ramudu mengundang keluarga Anna untuk datang ke acara pernikahannya. Dengan senang hati, Anna akan datang dengan keluarganya, karena Ramudu sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Malam harinya, istri Anna memohon pada Anna untuk mengizinkan Busan untuk datang meminta maaf padanya saat acara ulang tahunnya Anna. Awalnya Anna menolak, namun istrinya meminta untuk mengizinkannya demi dirinya. Anna pun mengiyakannya. Setelah itu, istrinya mendatangi sang anak si Busan dan memintanya untuk menurunkan egonya dan meminta maaf pada ayahnya demi ibunya. Karena ibunya yang meminta, Busan pun terpaksa melakukannya. చాలా బాగా తెలుసు నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం మాట్లాడుకున్నాక ఇక మాట్లాడే ఓపిక నాకు లేదు చెప్పు. Busan kemudian datang dan meminta maaf. Namun karena Anna sudah banyak dikecewakan, ia pun meremehkan maaf dari Busan. నువ్వు మారేవన్న నమ్మకంతోనూ కేవలం మీ అమ్మ మీద నాకున్న Busan nampak sudah tahu respon yang akan ia terima. చేసుకుంటావని నా ఆశ. Pesta pun digelar. Sahabatnya Anna yang bernama Anan Rao pun datang. Anan menjelaskan bahwa ia tak akan menang kalau proyek Nanda Faram terlaksana. Anan mengatakan bahwa ia memerlukan dukungan Anna. ఆ ప్రాజెక్టు వెనుక కేవలం డబ్బు దండుకునే ఉద్దేశం. Pesta pun dilanjutkan dengan meriah dari nyanyian dan juga tarian Anna beserta dengan istrinya. Sementara itu,
Di sisi lain, KR dan komplotannya berencana untuk membunuh Anna saat Anna dan keluarganya mendatangi pesta pernikahan anaknya Ramudu. పెట్టుకోండి అన్నను Krishna datang mengabari Sirisa kalau ayahnya menyetujui hubungannya dan akan segera melamar Sirisa. Kakak Sirisa bernama Chaitanya datang. Chaitanya mengatakan kalau ia tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh ayah Krishna. Namun dia sadar bahwa ayahnya sendiri yang salah. Chaitanya mengatakan bahwa hal itu patut diterima oleh ayahnya. Ia pun menyetujui pernikahan adiknya. గలు పంతాలు పక్కన పెట్టి సిగ్గుపడ్డాను. Chaitanya memberikan informasi bahwa rombongan musuhnya Anna akan menyerang Anna saat perjalanan menuju acaranya Ramudu, di mana hari itu adalah hari ini. Chaitanya tahu info itu karena ia memang masih bekerja pada musuhnya Anna. Dia tak berniat ikut membunuh Anna, oleh karena itu dia akan tetap memberikan info bila ada rencana buruk terhadap Anna. Dengan cepat, Krishna menyusul keluarganya. Sementara itu, rombongan Anna dikejutkan dengan bom yang meledak dan menghempaskan mobil anak buahnya. Disusul dengan ledakan lain yang membuat Anna keluar untuk memeriksanya. Banyak anak buahnya yang menjadi korban. Bahkan menantunya alias istri dari Busan dan cucunya tewas di insiden itu. Saat Anna keluar mobil, segerombolan orang datang menyerangnya. Awalnya, Anna berhasil melawannya, tapi mungkin karena sudah tua sehingga Anna menjadi terpojok. Bahkan ia sempat tertusuk beberapa kali. Krishna kemudian datang dan membantu ayahnya menghajar para penyerang itu. Ayahnya pun berhasil ia selamatkan dan dibawa ke rumah sakit. రాముడి కూతురి పెళ్లికి కుటుంబ సమేతంగా వెళ్తున్న అన్నగారి మీద Busan mendatangi Vedam dan rombongannya. Ia menanyakan bagaimana bisa anak dan istrinya jadi korban sedangkan ayahnya masih hidup. KR hanya mengatakan kalau keluarganya mati maka tak akan berpengaruh pada Busan. Ia akan tetap dipikirkan dari keluarga sementara bisa proyek Nanda Param gagal, maka uang yang diharapkan tak akan pernah datang. Veda menambahkan bahwa inilah adalah resiko yang harus diterima demi mendapatkan keuntungan yang besar. Di rumah sakit, Gugan Rao datang untuk menangkap anak buah Anna karena membawa senjata di rumah sakit. Istri Anna memohon untuk tak menangkap anak buahnya, namun Gugun justru meresponnya dengan tak sopan. Krishna yang tak terima perlakuan Gugan Rao terhadap ibunya langsung menghajar Gugan hingga babak belur. Krishna pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena menghajar polisi saat bertugas. Gugan ternyata masuk rumah sakit. Ia didatangi oleh 4 sekawan itu. KR mengatakan kalau bosnya mengucapkan selamat pada Gugan karena berhasil membuat Krishna masuk penjara. Dengan begini tak ada yang melindungi Anna sekarang. Mereka merencanakan sesuatu untuk membunuh Anna yang sekarang sedang lemah di rumah sakit. Di penjara, Sirisa mendatangi Krishna dan melaporkan rencana pembunuhan itu. Dengan bantuan dari polisi yang pernah dibantu Anna, Krishna pun dapat bebas dan pergi menolong ayahnya. అన్నగారి దేవలేని నీ ఉద్యోగంలోకి వచ్చాను బాబు. Benar saja sekelompok dokter gadungan masuk kamarnya Anna. Namun di sana sudah ada Krishna. Krishna pun menghajar para dokter gadungan itu. Kemudian Anna menyuruh Krishna untuk menemui Anand
Rau karena mungkin ia mengetahui siapa dalang dari penyerangan ini. Krishna mendatangi Anand Rau. Anand mengatakan kalau mungkin dalangnya adalah RK. కాబట్టి అటాక్ జరిగిన విషయంలో నాకు వచ్చినటువంటి కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ Saat pulang dari rumah Anand, Krishna dan Sirisa dikejar segerombolan orang. Awalnya Krishna dan Sirisa berusaha kabur. Namun akhirnya Krishna melawan mereka dan menghajar mereka semua. Krishna pun menemukan cairannya di rumah Sirisa. Cairannya mengatakan bahwa ia tak mengenal RK tapi dia mengenal KR. Mungkin yang dimaksud Anand sebenarnya adalah KR. కానీ పొలిటికల్ గా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నవాడు. Sementara itu, karena gagalnya rencana mereka, kemudian KR menyuruh Busan untuk membeli jeruk untuk bisa dibawa ke ayahnya, yang mana di dalamnya sudah diisi oleh bom. ఈ రోజైనా కావచ్చు, వారమైనా కావచ్చు, వాళ్ళకెవరికి హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి నువ్వు మా మనిషివే కాబట్టి. అధికారం అన్నారు పెద్దలు. ఆలోచన అప్పుడికి పిండం పెట్టడం కన్నా అదృష్టమేముంది? Busan yang memang sudah benci dengan ayahnya pun akhirnya membawa jeruk itu ke kamar ayahnya. Sayangnya saat itu ayahnya dipindahkan ke ruangan lain dan yang membuka jeruknya adalah ibunya. Saat Anna baru keluar kamar, tiba-tiba ada ledakan dari kamarnya. Istrinya pun tewas karena ledakan itu. Anna sangat sedih dalam proses kremasi istrinya yang sangat ia sayangi. Anna berencana untuk membalas kematian istrinya. Namun Krishna mencegah ayahnya untuk pergi mengingat kondisinya. Ia mengatakan bahwa yang lebih pantas untuk balas dendam adalah dirinya. Ayahnya mendukung dan merestui anaknya untuk pergi balas dendam. Krishna pun memulai aksinya. Pertama, dia membunuh Gugan Rao di mobilnya dengan menjeratnya menggunakan tali. Lalu ia pergi ke Sesagiri. Ia menyuruh Ramudu menyumpal mulut Sesagiri dengan kuenya sendiri sampai mati. Lanjut ke Candi. Krishna meracuni Candi dengan gas beracun yang dilepas di dalam mobilnya Candi. Candi juga tewas karena gas tersebut. Kemudian ke Vedam. Vedam dihajar dengan palu oleh Krishna, lalu digantung dengan tali sampai ia tewas. Sisanya tinggal KR. KR shock mendapat kabar bahwa rekan-rekannya sudah pada tewas. Ia semakin kaget melihat ayahnya sudah tewas. Muncullah Krishna. Krishna kemudian menyiram KR dengan bensin. Sembari ia menjelaskan bahwa ia membunuh ayahnya, KR, karena KR sudah membunuh ibunya, dan juga kakak iparnya. KR pun dibakar hidup-hidup oleh Krishna. Krishna kemudian mendatangi Busan. Ia memarahi Butan karena Krishna telah mengetahui bahwa Busan juga terlibat. కత్తి పొట్లతో హాస్పిటల్ బెడ్ పైన రక్తొక్కి ఆయన భార్యని కాపాడుకోలేని స్థితిలో ఆయన కోసం కాకుండా ప్రజల కోసం ఆయన నాన్న రాముడు కూతురు పెళ్లికి వెళ్తూ Busan hanya bisa ketakutan dan menangis atas kesalahannya. Krishna memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Busan. Busan pun tewas ditembak di kepalanya. Acara kematian istrinya Anna pun digelar. Anand Rao juga datang dan mengucapkan belasungkawa. Anna mengatakan kalau semua yang bersekongkol sudah dibunuh, namun dalangnya belum. Muncullah Krishna yang mengatakan kalau Anandlah dalangnya. Krishna menambahkan kalau yang tahu ia ke rumahnya Anand hanya Anand seorang. Jadi Krishna curiga akan penyerangan yang terjadi padanya setelah pulang dari rumah Anand. Lalu ia mendapat informasi kalau dalam proyek Nandavaram, Candi dan KR memegang 25% sahamnya dan 50% sahamnya adalah Anand. Kecewa karena sahabatnya sendiri yang ingin membunuhnya,
Ana pun menusuk Anan beberapa kali sampai Anan tewas. ఏయ్, స్నేహం విలువేంటో Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Rowdy. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung selalu Konco Ngaso dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum.